Halo sobat, ketemu lagi sama Mimin di berita terkini MotoGP. Ducati kini menjadi pabrikan yang menjadi referensi dan menarik pembalap-pembalap top. Bahkan sekelas Marc Marquez juga penasaran dengan Ducati dan memutuskan untuk bergabung setelah sebelumnya diberitakan menolak. Marquez kini berada di tim lapis kedua Ducati bersama grupnya VR46. Lantas mengapa Marc Marquez nampak lebih moncer? Apakah hanya karena skillnya saja, atau juga karena ada perbedaan dengan spek kendaraannya? Kita bahas. Memang ada perbedaan. Mengapa performa Marc Marquez menjadi yang terbaik di GP23? Tentu ini akan menjadi kontroversi bagi fans. Karena bisa jadi ini akan diterima bahwa Marc Marquez kencang karena motornya. Pertama-tama, soal skill, semua sudah mengetahuinya bahwa apa yang ditunjukkan Marc Marquez dengan 8 kali juara dunia, pastilah karena skill di atas rata-rata. Setara dengan legenda-legenda MotoGP atau sedikit dari sekian banyak rider MotoGP yang memiliki hasil koleksi juara dunia terbanyak. Hal itu dikarenakan adanya perbedaan di antara yang lainnya. Bisa dibilang, pasti memiliki sesuatu yang spesial di dalam dirinya, di diri para juara dunia ini. Namun, tak dapat dipungkiri bahwa support dari motor juga membawa pengaruh besar. Ibarat kata, pembalap dengan skill termumpuni pun, jika membawa motor yang sedang tak kompetitif, juga tak akan kemana-mana untuk kompetisi saat ini. Dalam hal Ducati, via Motorsport diketahui bahwa Pecco Bagnaia pada dasarnya pernah mengatakan bahwa Marc Marquez sudah menerima update dari Ducati yang membuat GP23-nya setara dengan GP24. Info ini dicek silang kepada Marc Marquez di Assen dan begini konfirmasi dari Marc Marquez. Pada akhirnya saya mengendarai motor yang sama dengan Alex Marquez, Bezzecchi dan juga Di Gia yang merupakan motor dari tahun lalu. Ini adalah motor yang bekerja dengan sangat baik. Saya tidak tahu seberapa baik atau buruknya motor tahun 2024 karena saya belum mengujinya. Seperti yang sudah Anda ketahui, ada GP24 dari Pramac dan juga tim resmi. Dan GP23 dari Gresini dan juga VR46. Tapi saya merasa sangat baik dengan motornya. Dan saya telah menunjukkannya, dan juga pembalap lain, bahwa Anda bisa berjalan cepat dengan itu. Ya, Ducati telah memberikan saya update peningkatan. Anda tidak bisa mengatakan yang mana, tapi itu adalah hal yang sama yang telah mereka berikan kepada pembalap lain katanya. Ducati memiliki kebijakan yang sulit dipahami sebagai pembalap, karena Anda selalu menginginkan lebih, tapi bagi pabrikan itu benar. Ketika sepeda motor 2023 menerima sesuatu yang baru, sisanya harus menerimanya sama. Menurut saya, untuk proyek itu adalah kebijakan yang tepat. Tidak peduli seberapa jauh Anda berada dalam klasifikasi yang Anda miliki, tidak ada manfaatnya. Itu adalah salah satu poin yang paling jujur dari Gigi Dalikna. Tahun lalu, jika pembalap Ducati bertarung dengan pembalap Ducati lain, dia akan mengalami hal yang sama. Tetapi jika pembalap Ducati bertarung melawan motor dari pabrikan lain, dia akan mendapatkan lebih banyak perbaikan. Saya sekarang bertarung dengan Ducati lain. Motor saya berjalan dengan baik. Saya tidak punya keluhan apapun. Tutup Marc Marquez memberikan silogisme bahwa jika dia bertarung dengan KTM atau Aprilia, dia akan mendapatkan update terbarunya. Namun hal ini dikatakan Tardosi bahwa bukan Marc Marquez yang meminta hal tersebut, tapi dari Ducati lah yang memang memberikannya. Di pabrik ini, tak heran jika mereka bangga dengan pembalapnya. Motor ini bekerja dengan sangat baik dan beradaptasi dengan gaya yang berbeda, yang membuatnya mudah dikendalikan dan itulah sebabnya pengendara dapat mencapai puncaknya dalam balapan. Davide Tardosi merangkum paruh pertama musim ini untuk Ducati dan menjalani liburannya dengan Bagnaia memimpin dari klasemen sementara. Semua ini setelah di paruh pertama dipastikan bahwa Marc Marquez akan bergabung dengan proyek tersebut pada musim 2025, kami sangat bangga dengan hasil yang dicapai tim dan pembalap kami. Jorge Martin dan Pecco Bagnaia tampil luar biasa. Tapi kami punya pembalap kedua dan ketiga yang dimaksud adalah Marc Marquez dan Enea Bastian ini. Jadi sebagai perusahaan, kami sekali lagi bangga dengan para insinyur dan juga tim kami. Bahkan, jika kami berpikir bahwa GP23 adalah motor grade kedua pada tahun ini, motor itu pun sangat kompetitif. Saya pikir ada 4 pembalap yang bertarung memperebutkan gelar juara. Kita harus memahami bahwa setidaknya ada 440 poin yang dipertaruhkan. Jadi apapun bisa terjadi selama pemimpin klasemen memiliki 200 poin. Sedangkan untuk Martin, menurut saya itu menunjukkan dengan sempurna bahwa dia telah beradaptasi dengan GP24 dengan secara baik.
Sementara Marc Marquez, menurut saya, dia masuk ke Ducati dengan sikap yang benar. Dia tidak pernah meminta apapun lagi kepada kami kecuali Gigi Dalikna memberikan kepadanya. Jadi itu menunjukkan kepada kita sikap yang sangat sempurna. Itu sebabnya dia akan menjadi pembalap tim resmi pada tahun 2025, kata Davide Tardosi. Namun meski begitu, Marc Marquez juga sempat mengatakan bahwa dia tak lebih hebat dari Lorenzo maupun Valentino Rossi. Pada tahun 2013, Marc Marquez melakukan debutnya di MotoGP dan di musim pertamanya, dia menjadi juara dunia. Mengalahkan rival kuat seperti rekan timnya di Repsol Honda, Dani Pedrosa, dan duo kuat Yamaha, Jorge Lorenzo dan Valentino Rossi. Meskipun telah mengalahkan lawan-lawannya dan terkenal dengan cepat, Marc Marquez menolak perbandingan langsung mengenai kemampuannya. Pembalap itu menyatakan kepada Speedweek.com, "Anda tidak bisa mengatakan bahwa saya lebih baik dari Lorenzo atau Rossi ketika saya naik kelas utama. Selama periode itu, saya sebenarnya lebih kompetitif daripada mereka. Tapi itu hanya karena semua atlet memiliki momennya sendiri." Saat ini, Marquez tidak menutup kemungkinan bahwa dia mungkin telah memulai fase kemunduran. Mencapai puncaknya, berarti harus mendedikasikan diri lebih baik dan lebih lagi untuk melawan kemunduran dan membuat perjalanan Anda lebih lama. Saya tidak tahu apakah fase ini telah dimulai bagi saya. Kita akan mengetahuinya dalam waktu sekitar 5 tahun. Mungkin salah satu sikap inilah yang membuat Marc Marquez akhirnya dipilih Ducati menjadi salah satu ridernya, di luar dari segi bisnis yang menguntungkan. Dan selalu akan ada perdebatan soal Marc Marquez saat ini mencari motor yang kompetitif untuk bisa kembali juara. Sedangkan Rossi dulu pindah dari Honda ke Yamaha di saat Yamaha tak pernah menang selama 10 tahun lebih. Memang itu fakta, tapi siapa yang lebih baik hanyalah mereka yang tahu. Semua pembalap memilih momen dan caranya masing-masing. Mari kita nikmati saja perebutan juara dunia yang sengit ini. See you in the next video dan I'll be back. Ciao.